وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata yang pantas dan keluar dari lisan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya tidak mampu kita hitung, maka kata memuji Allah alhamdulillah yang pantas dan layak keluar dari lisan kita. Lisan berucap thayyibah, kalimat yang baik, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Itu lisan seorang muslim, itu lisan seorang mukmin yang menandakan dia berhasil menempuh tarbiyah pendidikan Ramadan yang kurikulumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka indikasi yang pertama, lisannya bukan lagi lisan yang menghina orang, lisannya bukan lisan yang mengejek orang. Kalau lisan sudah mengejek dan menghina orang, berarti salah satu indikasi barangkali Ramadan kita belum sempurna. Atau di zaman sekarang bukan lisan lagi, tapi ketikan jempol, ketikan komentar yang ada di sosial media, berkata yang baikkah, menghinakah, memfitnahkah, atau dan lain sebagainya. Maka seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala katakan sempurna dia ibadah Ramadannya, keluar dia dari rumah-rumahnya, walitukabbirullah, sambil bertakbir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita dari rumah kita jalan ke tempat yang mulia ini sambil membesarkan nama Allah? Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita semua membesarkan nama Allah melebihi besarnya pangkat dan jabatan, membesarkan nama Allah melebihi ego dan hawa nafsu kita. Maka itulah seorang mukmin, lisannya berkata dengan kata-kata yang baik, hatinya senantiasa menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjadi pribadi yang bersabar terhadap semua takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling tinggi dia mampu berhusnudzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisinya, seorang mukmin yang bertakwa puncaknya dia mampu menganggap semua yang Allah berikan baik untuk dia. Diberikan nikmat bersyukur, diberikan ujian, ini yang paling tinggi jamaah sekalian. Bahkan diberikan ujian dia menganggap baik, diberikan musibah dia menganggap baik. Ini puncaknya seorang mukmin. Kenapa? Barangkali dengan musibah itu dia kembali dekat kepada Allah. Mungkin sebelumnya jauh, mungkin sebelumnya lalai, tidak pernah berdoa karena sibuk berdagang, tidak pernah sujud qiyamul lail karena sibuk bekerja. Dengan musibah itu Allah jadikan, wahai hambaku, kembalilah kepadaku, dekatlah padaku, sujudlah kepadaku, berdoalah kepadaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau kamu tanya di mana diriku, fa inni qarib, kata Allah, aku dekat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian diikuti dengan perbuatan. Perbuatan apa? Ya tangan kita gunakan untuk sedekah,
Lisan kita gunakan untuk zikir, bukan sebaliknya. Kaki, kekuatan, kesehatan, kesempatan kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, walitukmilul iddah. Ketika seorang mukmin selesai dia menyempurnakan puasa dan pendidikannya, 30 hari kita puasa menahan lapar. Begitu kita merasakan, oh gini laparnya saudara kita yang hari ini mereka kelaparan, kesusahan makan, ternyata rasanya begini, muncul rasa empati, muncul rasa kasihan, sehingga apa? Kita mau membantu saudara kita. 30 hari kita qiyamul lail, sholat tarawih, sehingga terbiasa, oh nikmat ya ternyata sholat malam, oh nikmat ya yang sunnah. Sholat tarawih itu sunnah, perbuatan sunnah saja membuat kita nikmat beribadah. Lalu bagaimana dengan perbuatan yang wajib? Sehingga apa? Kita ditarbiyah latihan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tepat waktu. Sehingga apa? Pelajaran jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya adalah selesai Ramadan tapi tarawihnya tidak selesai. Selesai Ramadan sedekahnya tidak selesai. Selesai Ramadan tapi qiyamul lail, kebaikan, ketaatan, berkata-kata baik tidak selesai. Nanti kita lihat di bulan Syawal. Kalau ada orang yang di bulan suci Ramadannya dia semangat ibadah, lah kok di bulan Syawal itu luntur, barangkali ada yang tidak beres dengan ibadah di bulan suci Ramadannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian dia membesarkan nama Allah dan menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin inti dari apa yang ingin kami sampaikan adalah, selesai kita di sini, maka dua poin yang harus kita perhatikan. Yang mana alhamdulillah poin yang pertama sudah kita lewati dan akan berlanjut kita konsistenkan, kita istiqomahkan. Apa itu? Yang pertama adalah hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah kita pertahankan, jaga dengan baik. Kalau hubungan dengan Allah sudah kita pertahankan, seperti puasa, seperti sedekah, seperti baca Al-Quran, sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan, maka hubungan dengan Allah itu jangan sampai putus, jangan sampai hilang, jangan hanya romantis saja di bulan suci Ramadan. Masa kita dekat dengan Allah hanya di bulan suci Ramadan saja? Kita berhubungan dengan saudara kita, dengan sesama muslim saja, maka masa cuma 1 bulan saja? Baik dengan saudara cuma 1 bulan, baik dengan tetangga cuma 1 bulan, baik dengan anak istri cuma 1 bulan. Bukan itu pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan, tapi terus menerus sampai nanti 11 bulan ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Itu poin yang pertama. Dan ini yang penting, yang kedua, yaitu hablum minan nas, menjaga hubungan baik dengan manusia. Inilah momentumnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita, saling memaafkan satu dengan yang lain, silaturahim, betul? Betul, kita akan silaturahim, tapi jadikan memang silaturahim itu benar-benar ada nilai saling memaafkan, saling memperkuatkan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya seorang muslim bersaudara. Saudara yang lebih kencang, lebih kuat daripada ikatan darah adalah saudara di atas ikatan la ilaha illallah. Kita jaga, jangan sampai jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, covernya silaturahim, ya. Di luarnya silaturahim, tapi isinya saling pamer, tapi isinya saling sombong menyombongkan diri. Lihat, datang ketemu, keluarkan baju baru, ketemu dengan saudaranya, ibu-ibu pakai jimat emas sebesar rantai. Ketika salaman dibunyi-bunyikan, saling sombong menyombong, akhirnya sakit hati dengan yang lainnya. Minimalisir perkataan-perkataan yang menyakiti hati saudaranya. Hindari, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu mungkin tidak menyakitkan hati, kalau zaman sekarang menyakitkan hati. Pertanyaan pertama yang biasa muncul, kapan nikah?
Boleh-boleh saja, tapi mungkin dihindari. Kalau ada orang yang hatinya mungkin galau, muncul pertanyaan kapan nikah itu, bagaikan dipanah dengan panah tombak, jedek masuk ke dalam hatinya, hancur hatinya. Saya sudah nikah, tanya lagi kapan punya anak. Itu luar biasa. Begitu punya anak muncul lagi, kapan nambah anak lagi? Tanya lagi kapan punya anak, sudah punya anak, sudah nikah juga, kapan nikah lagi? Ini parah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkanlah kalimat-kalimat yang baik. Dalam satu hadis yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 3 amalan kalau dilakukan orang itu bisa masuk surga langsung tanpa mampir ke neraka. Yang pertama kata Nabi, afsus salam, sebarkan kebaikan salam. Dijelaskan afsus salam maknanya adalah man salimal muslim bilisanihi wa yadihi. Siapa yang mampu menyelamatkan saudaranya, temannya, tetangganya dari kejahatan lisannya, kata-katanya yang kasar, menyakiti hati, dan kezaliman perbuatan tangan, pamer, sombong, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya adalah jadikan momentum ini benar-benar menguatkan persaudaraan kita. Jadikan momentum ini benar-benar menyatukan kita, karena yang jauh kita dekatkan, jangan malah sebaliknya, yang dekat kita jauhkan. Kita hindari hal-hal yang demikian. Dengan itu fa insyaallah akan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan yang 1 bulan ini, sedekah yang kita lakukan yang 1 bulan ini, qiyamul lail, tarawih, baca Al-Qur'an yang kita kerjakan pada 1 bulan ini, dan Ramadan pada umumnya mendapatkan keberkahan dari Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua sedikit apapun perbuatan amal baik kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang terbaik, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang terbaik, dan semoga nanti kita akan bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا منادئا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.